Kalau Allah menyebutkan dalam janjinya, aku akan ijabah doamu manakala kamu berdoa, itu janjinya, janji Allah. Itu ada dalam surah Ghafir, surah Ghafir ayatnya ayat 60, nanti dibuka. Ya, ketika Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan ijabah doa kalian. Itu janji Allah. Nah, sekarang persoalannya, mau nggak kita berdoa? Kalau orang beriman tentu saja mau, karena doa itu adalah harapan Allah, tempat bergantung segala hajat kita. Sering-sering kita berdoa. Nah, sayyidud doa itu apa yang kita lakukan sebagai penghulu doa? Ya, segala doa berkumpul di situ adalah solat kita. Solat itu dalam bahasa lughah, as-salatu lughatan ad-du'a. Solat menurut bahasa artinya doa. Jadi orang yang solat adalah orang yang berdoa, karena seluruh doa berkumpul dalam solat itu. Segala gerak-gerik kita itu disebut doa, ucapan-ucapan kita disebut doa. Maka orang yang sholat adalah orang yang berdoa. Nanti ditambah lagi doa-doa di luar sholat, mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah, yakin doa kita akan diijabah. Syaratnya doa kita akan diijabah oleh Allah, pertama, dalam Quran juga disebutkan adalah ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah juga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat dan aku akan menjawab segala doa bagi orang yang mau berdoa. Syaratnya apa? Syaratnya dua dalam ayat ini. Pertama, syarat diijabah doa itu apa? Fal yastajibuli. Satu. Apa itu yastajibuli? Jawab dulu perintahku, kata Allah. Jadi kalau aku perintahkan kepada kalian, jawab, lakukan. Allah perintah salat, kerjakan. Allah perintah zakat, kerjakan jika mampu. Allah perintah sodakoh, kerjakan. Allah perintah silaturahim, kerjakan. Allah perintah zikir, kerjakan. Allah perintah haji jika mampu, lakukan. Allah perintah berbuat baik, lakukan. Segala apa yang diperintah Allah sudah kita jawab sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah. Ketika kita sudah menjawab perintah-perintah Allah itu satu cermin di mana doa kita akan diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi, dan kamu beriman kepadaku, percaya dan yakin padaku, insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah. Syarat pertama jawab perintah, syarat kedua beriman kepada Allah. Boleh dibalik, beriman kepada Allah dan menjawab segala perintah-perintah Allah. Insya Allah kalau orang yang sudah beriman dan menjawab perintah Allah, dia akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majlis Zikir wa Ta'lim Majlis Al-Ikhlas yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran pengurus Majlis Ta'lim, kaum ibu Majlis Al-Ikhlas, Ibu Hajah Kurnia ya, yang saya hormati dan muliakan, dan semua ibu-ibu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhoi Allah.
Bersyukur kepada Allah di malam ini kita dipersatukan Allah, diizinkan Allah, diberi nikmat iman Islam, diberi nikmat kesempatan, diberi nikmat sehat, dan semua kenikmatan yang dilimpahkan itu kita gunakan untuk dekat dengan Allah, untuk bisa mensyukuri kenikmatan itu. Lalu kita hadir di majlis ilmu tidak lain sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang dilimpahkan itu. Kalau kita sudah mampu melakukan itu semua, dan itu karena Allah kita lakukannya, dan insya Allah nilai pahala dan keberkahan selalu dilimpahkan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majlis Dzikir wa Ta'lim, Majlis Al-Ikhlas yang saya hormati dan muliakan. Malam ini saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu tentang 4 janji Allah. Ya, tentang 4 janji Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang meyakinkan serta memikirkan terhadap janji-janji Rabb-Nya. Karena orang yang yakin dan berfikir tentang janji Allah itu, ini merupakan konsekuensi iman yang telah ada dalam hati mereka. Hanya orang-orang beriman yang selalu memikirkan dan juga meyakinkan tentang janji Allah itu. Dan kita tahu bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah memelesetkan janjinya. Bahkan janji Allah itu pasti benar. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah, dia tidak pernah ingkar janji. Ini yang harus diyakinkan oleh orang beriman. Dan insya Allah ketika kita orang-orang yang beriman kepada Allah mengakui tentang janji Allah itu adalah suatu kebenaran yang kita nanti, maka itu bertanda bahwa kita telah semangat dalam hidup ini. Bahkan kita termasuk orang yang tidak mudah berputus asa, termasuk juga orang yang tidak lemah keimanan, karena dia yakin. Kalau dia sudah meyakinkan itu, dia yakin janji Allah cepat atau lambat selalu diberikan kepada hamba-hambanya yang yakin kepada Allah. Baik ibu sekalian, apa janji itu? Pertama, janji Allah kepada hambanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan pasti menambahkan nikmat-nikmat yang telah diberi Allah kepada hambanya itu, manakala hamba-hamba itu mau bersyukur kepada Allah. Nah, itu ada dalam surah Ibrahim ayat 7. Ya, surah Ibrahim ayat 7. Nanti kita ambil penggalan ayat itu. Allah berfirman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menambah nikmat bila mana manusia itu bersyukur kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur akan nikmat yang telah kuberikan, maka pasti kata Allah, aku akan tambah nikmat itu untuk kalian. Nah, sekarang persoalannya ibu-ibu sekalian, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Itu pertanyaan. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, yakin nikmat itu pasti ditambah. Ibu-ibu saya tanya, udah bersyukur belum? Udah bersyukur belum? Apa bukti syukur ibu-ibu kepada Allah? Ini yang saya mau uraikan, biar ibu paham, agar nikmat itu terus ditambah oleh Allah. Syukur dalam bahasa agama kita itu dibagi menjadi 2 bentuk. Ada 2 bentuk syukur. Ada syukur yang dimaksudkan dalam agama kita adalah
manakala manusia melihat nikmat lalu mengucap alhamdulillah, maka dia pun sudah disebut bersyukur, yang disebut dengan ru'yatun ni'am, melihat segala nikmat yang dilimpahkan Allah. Ketika dia melihat nikmat lalu mengucap alhamdulillah, maka dia juga disebut orang yang bersyukur. Namun syukurnya belum masuk kategori syukur yang sebenarnya, belum termasuk syukur yang sebenarnya. Syukur yang sebenar-benarnya syukur adalah bentuk syukur yang kedua. Apa itu? Yaitu ru'yatul mun'im. Ru'yatul mun'im artinya melihat zat yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia diberi sehat oleh Allah, contohnya, maka yang dia lihat itu adalah siapa yang memberi kesehatan itu? Allah. Ketika dia tahu yang memberi kesehatan itu Allah, maka saat itu juga dia mengucap alhamdulillah, lalu dia refleksikan kesehatannya itu untuk taat kepada Allah. Itu namanya syukur yang sebenarnya. Para ulama kita mendefinisikan syukur itu asyukru sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaih ila ma khuliqa min ajrih. Syukur itu adalah mendaya gunakannya potensi nikmat yang diberi Allah kepada seorang hamba, lalu hamba itu mewujudkan potensi nikmat itu untuk dekat dengan Allah dengan cara beribadah kepadanya sesuai dengan tujuan hidup mereka diciptakan oleh Allah. Karena manusia tujuan hidup diciptakan Allah untuk apa? Untuk apa? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, jadi orang yang syukur tadi, ketika Allah berikan nikmat, lalu dia wujudkan seluruh nikmat itu untuk ibadah kepada Allah. Dikasih sehat buat ibadah, dikasih waktu kesempatan untuk ibadah, dikasih banyak rizki untuk ibadah, gemar sodakoh, ya, kemudian diberikan apapun yang sifatnya nikmat, lalu dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu namanya syukur. Kalau ibu ada pada kaitan itu, maka insya Allah nikmat itu selalu ditambah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu baru yang pertama, ya. Janji Allah yang pertama tadi apa? Siapa yang bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu kepadanya, yaitu syukur yang sebenarnya. Catat itu, lingkarkan. Satu. Lalu apa janji Allah yang kedua? Janji Allah yang kedua akan berwujud kepada kita, akan diberikan kepada kita. Jadi Allah berjanji dalam Al-Quran bahwasanya Dia, Allah, akan selalu mengingat hambanya di mana saja, kapan saja. Allah akan selalu bersama mereka, hamba-hambanya, manakala hamba-hamba itu ingat kepada Allah. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Apa bunyinya? Ketika Allah berfirman, menyebutkan di dalam Al-Quran, Uzkuruni azkurkum. Uzkuruni, berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Janji bukan? Janji. Jadi siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan ingat dia. Siapa yang mengingat Allah di waktu susah, maka Allah akan ingat di waktu senang. Dan susah pun Allah akan ingat. Bahkan kalau orang sudah diingat oleh Allah, diyakinkan orang itu akan terpelihara dari segala bentuk-bentuk dosa. Kenapa? Karena Allah selalu mengingat dia, dan dia pun mengingat Allah. Udah belum? Udah belum mengingat Allah? Udah belum? Ya, jadi mengingat Allah juga dibagi tiga.
ada 3 bentuk ingatan Allah ya. Kalau kita mengingat Allah itu ada 3 bentuk. Pertama, ingat tuh dalam bentuk apa? Dalam bentuk lisan yang disebut dengan zikrul lisan. Ya, zikir lisan. Jadi kalau kita berzikir mengingat Allah, menyebut-nyebut namanya melalui lisan. Menyebut nama Allah melalui lisan. Kita sebut misalnya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan begitu seterusnya. Tuh ingat zikir dalam bentuk lisan. Mengingat Allah dalam bentuk lisan. Ya, zikrul lisan. Yang kalau dalam bahasa hadis, dalam bahasa agama disebut sebagai zikrul qaul. Nah, kemudian yang kedua adalah zikir dalam bentuk merasakan lalu mengingatkan. Jadi dia merasa bahwa Allah selalu ada dalam dirinya, ada dalam kolbunya. Itulah yang disebut dengan zikrul qalbi. Zikir qalbi, mengingat Allah dalam hati, zikrul qalbi. Zikrul lisan, zikrul qalb. Mengingat Allah melalui lisan, mengingat Allah melalui qalbu, hati. Nah, melalui hati. Nah, ini artinya hati kita selalu mengingat-ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan ingat. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, mengingat Allah dalam bentuk amaliyah. Amaliyah yang disebut dengan zikrul amal. Zikrul amal. Contohnya apa? Ketika ibu sholat, ibu praktekin tuh sholatnya, maka ibu lagi berzikir melalui amal sholat itu. Ketika ibu ingat Allah, duduk di majelis ilmu untuk mencari ilmu-ilmu Allah, itu namanya zikrul amal. Ibu lagi berzikir melalui amal. Duduk di majelis ilmu, itu satu bentuk zikir amal. Zikir amal. Nah, kalau kita sudah mewujudkan itu semua, pastilah janji Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada dia. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Insya Allah. Udah belum? Udah belum? Ibu udah ingat belum? Ingat ya, ingat siapa? Ingat Allah. Makanya kalau ibu, nih maaf ya bu, saya bilang ini, kalau ibu mau menjadi pahala yang terus diberi Allah dalam hari-hari ibu, kalau ibu melihat apa saja, langsung nisbahkan kepada Allah dalam ingatan itu. Ngelihat sesuatu ciptaan Allah, kembalikan pada Allah. Contohnya apa? Ketika ibu melihat pemandangan indah, maka ibu mengatakan subhanallah wa masya Allah, ibadah. Jadi ibadah. Ya, jadi ibadah. Subhanallah wa masya Allah, pemandangan yang indah, jadi ibadah. Ketika ibu ngelihat suami ibu, ya, suami ibu gagah perkasa, ya, suami ibu tampan, maka saat itu ibu berkata subhanallah wa masya Allah, abang, badanmu sungguh indah, wajahmu sungguh tampan, mama terpikat-pikat kepada abang. Abang sungguh luar biasa memberikan ketentraman hati mama. Setiap abang ada di rumah, mama bangga dengan abang karena abang diciptakan Allah memiliki postur tubuh yang indah, wajah yang tampan, iman yang kuat, rajin ibadah. Mama semakin cinta sama abang. Subhanallah. Enak nggak begitu? Enak nggak? Bagaimana kalau suaminya krempeng, suaminya jelek misalnya? Tapi ibu jangan ngelihat jeleknya, tapi lihat kebaikan suami ibu. Tetap mengatakan subhanallah walhamdulillah, abang, abang sungguh luar biasa dihadirkan untuk mama. Abang baik sekali, nafkah tak pernah lupa. Sekalipun diri abang jelek, abang tetap mau berkorban untuk mama. Tapi jangan disebut jeleknya. Ya, Masya Allah ya. Tapi tetap kita bersyukur pada Allah ya bu. Bisa begitu?
Nah, kalau ibu melihat sesuatu yang diciptakan Allah, lalu ingat sama Allah, maka Allah bakal ingat sama ibu. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu janji Allah yang kedua. Lalu bagaimana janji Allah yang ketiga? Janji Allah yang ketiga kepada hamba-hambanya, Allah bahkan selalu mengabul, mengijabah segala doa manakala hamba-hamba Allah itu selalu mau berdoa. Itu janji, pasti itu. Jadi kalau kita berdoa, dikabul doa kita. Itu ada dalam surah. Maksudnya kita tuh berdoanya Ya, jangan sekali dua kali. terus menerus berdoanya. Iya, jangan bosan, terus menerus. Kalau Allah menyebutkan dalam janjinya, aku akan ijabah doamu manakala kamu berdoa. Itu janjinya, janji Allah. Itu ada dalam surah Ghafir, surah Ghafir ayatnya ayat 60, nanti dibuka. Ya, ketika Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, aku pasti akan ijabah doa kalian. Itu janji Allah. Nah, sekarang persoalannya, mau nggak kita berdoa? Kalau orang beriman tentu saja mau, karena doa itu adalah harapan Allah, tempat bergantung segala hajat kita. Sering-sering kita berdoa. Nah, sayyidud doa itu apa yang kita lakukan sebagai penghulu doa? Ya, segala doa berkumpul di situ adalah solat kita. Solat itu dalam bahasa lughah, as-salatu lughatan ad-du'a. Solat menurut bahasa artinya doa. Jadi orang yang solat adalah orang yang berdoa, karena seluruh doa berkumpul dalam solat itu. Segala gerak-gerik kita itu disebut doa. Ucapan-ucapan kita disebut doa. Maka orang yang sholat adalah orang yang berdoa. Nanti ditambah lagi doa-doa di luar sholat. Mengangkat kedua tangan, berdoa kepada Allah. Yakin doa kita akan diijabah. Syaratnya doa kita akan diijabah oleh Allah. Pertama, dalam Quran juga disebutkan adalah ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah juga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat dan aku akan menjawab segala doa bagi orang yang mau berdoa. Syaratnya apa? Syaratnya dua dalam ayat ini. Pertama, syarat diijabah doa itu apa? Fal yastajibuli. Satu. Apa itu yastajibuli? Jawab dulu perintahku, kata Allah. Jadi kalau aku perintahkan kepada kalian, jawab, lakukan. Allah perintah salat, kerjakan. Allah perintah zakat, kerjakan jika mampu. Allah perintah sodakoh, kerjakan. Allah perintah silaturahim, kerjakan. Allah perintah zikir, kerjakan. Allah perintah haji jika mampu, lakukan. Allah perintah berbuat baik, lakukan. Segala apa yang diperintah Allah sudah kita jawab sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah. Ketika kita sudah menjawab perintah-perintah Allah itu satu cermin di mana doa kita akan diijabah oleh Allah. Kemudian yang kedua, wal yu'minu bi, dan kamu beriman kepadaku, percaya dan yakin padaku, insya Allah doa itu akan diijabah oleh Allah. Syarat pertama jawab perintah, syarat kedua beriman kepada Allah. Boleh dibalik, beriman kepada Allah dan menjawab segala perintah-perintah Allah. Insya Allah kalau orang yang sudah beriman dan menjawab perintah Allah, dia akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini luar biasa ibu sekalian, luar biasa. Ya, ya. Jangan sekali, jangan bosan, jangan jenuh. Terus-terusan ibu berdoa, ya bu. Iya, makanya Islam itu mulia ya bu. Segala apa aja harus ada doa. Ada doa, mau makan ada
doa mau tidur, ada doa masuk kamar mandi, ada doa keluar rumah, ada doa bercermin, ada doa hubungan badan, ada doa selesai hubungan badan, ada doa. Udah apa belum? Udah apa? Belum kan? Nah ini karena ibu nggak pernah berdoa. Iya. Berdoa nggak? Berdoa nggak? Enggak pernah berdoa. Tuh, nanti dikasih ilmunya ya Bu ya. Nanti dikasih ilmunya. Iya. Mau makan ada doanya, mau minum ada doanya, mau tidur ada doanya, ya. Keluar rumah semuanya diatur dalam Islam, ya. Iya. Nanti iya, nanti pomul pokoknya dikasih. Ya. Ya. Dikasih nanti tentang tidur sama suami, ya, kemudian cara selesai berhubungan badan, nanti ada doanya. Ada doa-doanya, ya Bu ya. Iya, pelajaran ada doanya pokoknya. Bahkan tata caranya diperintahkan sama Nabi gitu. Kalau ibu nih ya mau hubungan badan sama suami supaya berkah hubungan badannya, maka saat itu ikutin sunnah Nabi. Wudhu sebelumnya, berwudhu dulu. Ibu berwudhu, suami berwudhu. Setelah wudhu sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat, suami sholat, ibu sholat. Setelah sholat baca Quran, jangan lama-lama, jangan banyak-banyak baca Qurannya, 10 juz aja. Ya. Nah jadi ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu semuanya tuntunan yang diperintah Allah dan Rasulnya. Insya Allah ada tuh. Jadi janji Allah yang ketiga, siapa yang berdoa kepada Allah maka Allah akan ijabah doanya. Dengan syarat 2 tadi, beriman kepada Allah dan menjawab perintah, atau menjawab perintah Allah dan beriman kepada Allah. Insya Allah doanya bakal diijabah oleh Allah. Nah yang terakhir, janji Allah yang keempat, yang terakhir adalah Allah akan wujudkan janjinya. Allah tidak akan pernah menyiksa, menurunkan bencana, menurunkan musibah, menurunkan azab di muka bumi ini kepada manusia-manusia, mereka hamba Allah, manakala manusia itu beristighfar kepada Allah. Mereka selalu banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu ada dalam surah Al-Anfal ayat 33, di mana Allah berfirman, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menyiksa mereka manusia, orang-orang beriman gak akan pernah diturunkan azab oleh Allah manakala mereka selalu beristighfar. Mohon ampun, banyakin istighfar. Ada COVID di tengah-tengah kita, ayo banyakin istighfar. Ya, kita waspada boleh, COVID ada, cuman kita mohon nama Allah. Yang bisa menghilangkan COVID itu semua adalah Allah. Yang penting kita ikutin semua aturan-aturan yang dibuat oleh umara, pemerintah, dan disepakati oleh ulama. Lalu kemudian jangan pernah kita merasa sombong dengan itu semua, dan tetap kita beristighfar kepada Allah. Istighfar itulah yang akan mengangkat seluruh penyakit-penyakit dan juga mengangkat segala musibah-musibah. Banyakin istighfar. Setiap malam ibu beristighfar, bahkan setiap saat baca istighfar. Termasuk yang pernah saya kasih doa Sayyidul Istighfar, jangan pernah ditinggalkan oleh ibu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Itu Sayyidul Istighfar, bacaan doa Nabi. Maka jangan sampai kita sebagai umatnya nggak hafal Sayyidul Istighfar. Baca Sayyidul Istighfar, baca istighfar yang lain. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada lagi istighfar yang diajarkan ulama. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Itu baca. Jadi banyakin istighfar, mohon ampun. Kalau kita sudah beristighfar, yakin Allah akan hindarkan kita dari segala bentuk-bentuk penyakit dan musibah serta bencana untuk kita. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kuncinya banyakin istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyakin. Ya, banyakin. Ini di tengah Covid, banyakin istighfar sama Allah. Insya Allah Allah bakal angkat semua itu. Nah, itulah 4 janji Allah yang disampaikan melalui Al-Quran, dan kita harus yakin kepada Allah. Kalau hidup kita ingin berkah, semangat, terus istiqomah dan tidak pernah mengeluh dan bersikap lemah, maka kuncinya 4 tadi itu, janji tadi ya. Pertama, kita harus apa? Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua, kita harus banyak mengingat Allah di waktu kapan saja, karena dia nanti Allah akan mengingat kita. Yang ketiga, kita selalu banyak berdoa kepada Allah, berdoa dan berdoa, maka Allah yang mengabul atau menerima segala doa kita, terutama dalam bentuk salat kita. Insya Allah itu doa akan diijabah oleh Allah. Dan yang keempat, Allah akan wujudkan janjinya, yaitu apa? Kalau Allah tidak akan pernah mengazab atau menurunkan petaka bencana ke muka bumi bila mana manusia itu banyak beristighfar. Maka insya Allah orang yang sudah meyakinkan janji Allah ini, dia wujudkan dalam hidupnya, Allah akan semangatkan hidupnya, Allah akan berkahi hidupnya, dan juga tentunya Allah akan turunkan rahmat, berkah dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Dah, ini saja yang dapat disampaikan tentang ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya, insya Allah. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.